Malades di PM ini memang rada-rada. Yang bilang kalian membohongi FIFA itu siapa? Justru tanggapan orang Indonesia dan sebagian besar di Asia Tenggara itu adalah kalian melakukan pembohongan publik. Apa pembohongan publik itu? Sejak kapan orang Malaysia itu punya keturunan Amerika Latin? Kalau memang ada, ya monggo dijelaskan. Kalau memang naturalisasi murni, sampaikan bahwa FIFA pun tidak melarangnya. Kenapa engkau jadi panas dingin? Aduh, buta huruf. Sabar Pak, sabar. Sebelum nak menentang kami, okey, dia macam ni, very simple. Ramai haters di luar sana dekat Indonesia mengatakan kalahlah, wajarlah lawan dengan Jepun 6-0. Sebenarnya tak wajar bro, tak wajar kalau kalah dalam 2-1 ataupun seri satu sama. Itu wajar. Jadi, bila korang nak lawan dengan kami, dengan sebaik kami dengan Korea, imbang 3 sama. Itu pemain dekat luar. Korea dengan Jepun sama-sama hebat. Sama-sama naik. Jadi kalau korang nak lawan dengan kami, alamat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Malaides. Kenapa kita suka sekali menyebut perkataan seperti itu? Malaysia, Bangladesh. Kenapa kita selalu memperlekehkan negara tetangga kita dengan penyebutan seperti itu? Nanti kalau dibalas balik seolah-olah kita terpaling tersakiti. Padahal di dalam dunia sepak bola harusnya kita saling menjaga kerukunan. Kemudian tentang pemain timnas Malaysia. Kenapa sih kita sebagai orang Indonesia sibuk sekali ingin tahu banget, kok bisa Malaysia punya pemain naturalisasi, kok bisa Malaysia punya pemain ini, pemain itu. Padahal itu bukan pemain naturalisasi, pemain warisan, pemain keturunan. Sama seperti Indonesia. Ketika Indonesia mendapat pemain keturunan, orang-orang di Malaysia itu nggak seheboh kita ya. Istilahnya mereka nggak mau ambil tahu lah. Tapi ketika timnas Malaysia mendapat pemain warisan, kita terpaling sibuk. Ingin lapor FIFA lah, FIFA harus menyelidik lah. Dalam dunia sepak bola di Asia Tenggara, harusnya kita saling menjaga kerukunan. Nggak ada yang namanya Malaides, nggak ada. Adanya di negara tetangga kita ini, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos. Mari kita saling menghargai antar negara tetangga. Jangan sampai mengatakan hal yang bukan-bukan. Apalagi menyebut nama negara lain dengan sebutan yang tidak sepatutnya. Ingat ya, ini untuk edukasi dan informasi. Masih ada lagi video abangnya daripada Malaysia. Padahal video tersebut itu pesanannya sangat bagus. Namun dipotong oleh segelintir yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah abang tersebut menghina Indonesia. Lihat nih, orang Malaysia sombongnya keterlaluan menghina Indonesia. Padahal itu bukan menghina. Itu fun fact sepak bola. Kok bisanya marah-marah, videonya abangnya dipotong. Padahal video di belakangnya itu punya makna pesanan yang bagus. Tapi sampai sekarang masih dijadikan bahan. Seolah-olah Malaysia suka menghina Indonesia. Padahal di sini orang-orang Malaysia itu ramah-ramah, baik-baik. Kenapa kita selalu menganggap seolah-olah Malaysia itu musuh kita? Malaysia itu saudara kita, bukan musuh kita. Heran saya. Padahal negara tetangga kita nggak pernah loh istilahnya tiba-tiba membuat video dengan kata-kata yang sangat istilahnya ya tidak patut. Tapi segelintir netizen Indonesia banyak sekali loh. Bahkan ada yang membuat channel yang kadang-kadang bernama yang dikaitkan lagi dengan Malaysia, Bangladesh. Yang membuat saya heran, apa salah orang Bangladesh?
Saya yakin orang-orang tersebut tidak pernah ke Malaysia dan tidak tahu tentang suasana Malaysia dan tidak tahu tentang info di Malaysia itu seperti apa. Saya yakin mereka ini hanya ikut-ikutan, tidak pernah ke luar negara. Maka tak heran kalau ngomong asal-asalan, padahal mungkin mereka hanya melihat di video segelintir oknum-oknum yang membuat video bohong dikaitkan dengan Malaysia. Dan inilah beberapa video yang dipotong-potong. Ini sangat disayangkan ya. Padahal video tersebut mempunyai pesanan yang sangat bagus. Main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan riba. Ampun bang. Dengan video seperti ini saja, ada saya yang sudah marah-marah. Uang kosong, 2 gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Bang. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Sebelah kanan, gol. 3-0. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan riba. Ampun bang. Ya abangku jago, kalian pada jago semua, kalian pada jago semua ga? Tapi sekedar mau ngucapin aja nih bang, bedain bang antara Vietnam dan Jepang bang. Jepang 15 ranking FIFA dunia bang, sedangkan Vietnam bang saya nggak tahu bang, bawah daripada 50 bang. Jadi bang intinya gini bang, wajar sih kalau kalian menang bang, karena di kandang kalian. Coba timnas Indonesia kemarin ga bang, main di kandang Vietnam, menang 3-0 bang. Bedain bang kualitas permainannya bang. Ya lihat bang ya, kualitas permainan kita kemarin berbeda bang, karena yang kami pertaruhkan timnas Indonesia ini yaitu kualifikasi Piala Dunia bang. Kualifikasi Piala Dunia, bukan Piala Ciki bang. Jadi tolong bang ya, jangan buat malu diri lu sendiri lah bang. Oke, thanks. Tadi itu gua habis scroll IG, nemu berita begini. Pundit Vietnam sebut Malaysia lebih unggul dari Indonesia. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Kata pandit Vietnam, Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa. Pasca timnasnya dibantai oleh timnas Malaysia dengan skor yang telak yaitu 4-0. Makanya ini panditnya Vietnam ngomong begini. Mengkocak banget pandit Vietnam ini. Kita lihat dari nilai pasar aja udah ketahuan banget. Market value timnas Indonesia saat melawan Jepang yaitu adalah 24 juta euro. Sedangkan harga pasarnya semua total skuad yang dimiliki oleh Malaysia itu adalah 8 juta euro. Masih lu ya pandit Vietnam beda-bedain, dari harga pasar aja udah beda apalagi kualitasnya. Dan di sini ada satu video seorang fans Malaysia yang bikin kita emosi banget. Dia seolah-olah ngejek timnas kita pasca kekalahan timnas Indonesia di bantai 6-0 itu. Mari aja kita lihat videonya boy. Abang-abang kata itu. Oh ini nyinggung timnas Indonesia ini. Ini lagi golnya pemain keturunan Malaysia ini. Dia teriak-teriak. Dua kosong katanya 2-0. Dicetak sama naturalisasi gitu. Oh, dia ngomong 6-0 itu nyinggung timnas Indonesia banget itu. Setelah kita melihat video tadi, fans Malaysia itu menyinggung timnas Indonesia pasca kekalahan timnas Indonesia yang dibantai 6-0 sama Jepang. Ini nggak usah adu-adu fans, diajak friendly match sama PSSI aja nggak mau, ditolak kayak gitu aja. Ini malah fansnya yang kor-kor. Aduh, dek malai. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah, jangan lupa follow. Let's go. Bisa-bisaan nih pundit Vietnam nih ngebanding-bandingin kita sama Malaysia. Itu kan Vietnam dibantai sama Malaysia. Vietnam aja dibantai sama Indonesia di kandang, dibuat kering. Itu juga nggak full squad. Tolong diingat lagi, itu tuh nggak full squad, nggak ada Verdong,
nggak ada oleh. Lu berdasarkan apa lu membandingin kita sama Malaysia? Kecuali dia udah pernah ngarungin atau ngantongin Arab Saudi, Bahrain, Cina. Oke, kan udah pernah diajak sparring, nggak pernah mau sparring aja. Jadi jangan suka ngerawang-nerawang yang nggak jelas, nggak sesuai fakta. Jatuhnya caper. Ini kalau mau di compare nih, pemain yang dulu pernah ngebantai Vietnam di kandang 3-0 nih, skuadnya masih begini nih. Nggak ada Dis, nggak ada Verdong, nggak ada Ole, nggak ada Emil, Martin Pas juga nggak ada. Apalagi sekarang. Kecuali Malaysia ngalahin Qatar yang di atas Arab tuh, Costa Rica, Mali, nah baru deh sungkem. Ya menurut lo gimana, Bray? Jangan lupa follow. Menang 4-0 atas Vietnam, supporter Malaysia ini sindir timnas Indonesia dengan mengatakan tutor cetak gol ada di sini. Ini seriusan? Yaps, jadi ada salah satu fans Malaysia yang sedang menyaksikan laga Malaysia melawan Vietnam. Dan tak kenapa tiba-tiba langsung menyindir timnas Indonesia dengan mengatakan main kelayakan Piala Dunia. Dan kalau mau tutorial golnya ada di timnas Malaysia. Pria ini mengatakan bahwasanya pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol saat timnas Indonesia menghadapi Jepang kemarin. Tapi pas diajak oleh Pak Erick Thohir untuk uji coba tanding di bulan September besok melawan timnas Indonesia kok ditolak ya? Padahal kan skuad Malaysia yang menang atas Vietnam kemarin itu udah sangat mewah dan jago menggunakan 9 pemain naturalisasi. Tapi masa diajak uji coba oleh timnas Indonesia ditolak? Cara mengejutkan guys, setelah dibantai-bantai oleh tetangga kita guys ya, Malaysia 4-0 guys ya. Pundit dari Vietnam bilang guys ya bahwa Malaysia lebih baik daripada Indonesia. Cuy, buset dah guys. Wah, seru guys ya. Seru nih kalau misalkan gitu ya Malaysia saat ini guys ya berada di atas King Indo gitu ya, buset dah. Jadi penasaran nih, pengen cepet-cepet friendly match dah, buset dah. Nih guys ya, Pundit Vietnam bilang guys, jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing, buset dah. Tapi guys ya, emang saat ini Malaysia sedang berkembang guys. Waktu itu gua nonton gitu ya pertandingan Malaysia versus Vietnam, buset dah. Nih striker guys ya, Joao dan juga Rodrigo Holgado ini emang mewah cuy. Tapi boleh dicoba lah guys ya. Semoga aja guys ya nantinya King Indo dan juga Malaysia bisa bertemu cuy, buset dah. Salam respect. Takut sekali dikalahkan timnas Malaysia. Dengan video-video seperti itu saja kita itu sudah koyak, sudah marah-marah, ya kan? Padahal ini adalah fun fact sepak bola. Jadi tolong untuk sahabat-sahabatku nggak usahlah marah-marah, ya kan? Nggak usahlah seolah-olah Malaysia mengejek kita, seolah-olah Malaysia menghina kita. Ini fun fact sepak bola. Kalau nggak ada seperti itu ya nggak meriah. Padahal video abangnya itu pesanannya bagus. Kemudian ada pundit Vietnam yang memuji Malaysia. Seolah-olah supporter kita nggak terima. Seolah-olah kita kalau di istilahnya misal kata dibandingkan dengan Malaysia lebih bagus. Ya Allah. Pemikiran kita itu kadang-kadang itu inginnya dipuji terus. Kalau ada pundit sepak bola memuji negara tetangga, ya udah kita respect aja, ya kan? Nggak perlulah marah-marah, ya kan? Berlebihan nggak perlu. Namun di sisi lain sampai saat ini kemenangan timnas Malaysia, netizen masih dibuat penasaran, sampai-sampai mungkin nggak bisa tidur ya. Dan inilah beberapa pembahasan mereka terkait timnas Malaysia yang dimana ketika bisa mengalahkan timnas Vietnam, timnas Malaysia yang berevolusi menjadi salah satu timnas yang begitu sangat mengejutkan di kawasan Asia Tenggara. Tiba-tiba netizen pula dibuat ketar-ketir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Kali ini saya mau bahas tentang apakah Malaysia akan kena hukuman FIFA. Loh, kenapa? Oke, mari kita bahas. Soalnya memang ya terasa ada yang janggal dalam proses naturalisasi pemain warisan mereka. Awalnya saya males sih bahas hal ini karena memang biar Vietnam saja yang mengurusi. Loh, males kok dibahas sih? Tapi setelah saya baca-baca komentar, itu banyak kali komentar yang tidak mengenakan, yang mengatakan bahwa Indonesia irilah, bahwa Indonesia bodoh lah. Itu jadi saya tergerak untuk membuat mana buktinya? Oke, membahas mana tentang komentar netizen Malaysia yang mengatakan Indonesia bodoh. Kenapa dia mengatakan Indonesia bodoh? Alasannya karena kan sudah bertanding
berarti sudah pindah federasi dong, berarti FIFA sudah tahu dong, berarti aman dong kan gitu. Nah, oke, sekarang coba kita bahas ya, kita bahas. Nanti biar kita bisa menilai yang bodoh, yang komentar itu atau kita. Itu contoh tahun 2017. 2017 itu Timor Leste terkena hukuman FIFA, dilarang ikut kualifikasi AFC, dilarang bukan hukuman FIFA tapi hukuman AFC, dilarang ikut kualifikasi AFC, kemudian selama 2 tahun nggak boleh bertanding di ajang resmi gitu, baik pun friendly match di FIFA Matchday gitu, walaupun yang memeriksa itu AFC, yang menghukum itu AFC, tapi itu atas restunya FIFA gitu pada Timor Leste. Nah, pada saat itu tahun 2017 itu Timor Leste terbukti 12 pemain naturalisasi yang katanya pemain keturunan itu terbukti menyalahi aturan, karena ternyata mereka bukan keturunan Timor Leste. Ada yang dari Brazil, ada yang dari Portugal, ada yang dari macam-macam. Jadi, nah, kapan hukuman AFC yang disetujui FIFA itu datang ke Timor Leste, berlaku di kepada Timor Leste, berlakukan saat setelah 29 pertandingan. Bayangkan, 29 pertandingan, dan ke 29 pertandingan itu semuanya dibatalkan. Semuanya dibatalkan karena itu. Nah, sekarang kita lihat yang mengatakan bahwa Malaysia tidak bisa lagi dihukum. Kenapa? Karena sudah keluar izin perpindahan konfederasi kepada 5 pemain ini. Merujuk kepada Timor Leste tentunya bahwa tetap bisa. Jadi tidak benar itu bahwa nggak bisa lagi Malaysia dihukum, karena FIFA juga tahu, toh FIFA yang mengizinkan mereka pindah konfederasi gitu kan. Nah, tapi ternyata Timor Leste itu sudah 29 pertandingan baru dihukum. Oke, nah ini juga. Dan kenapa itu terkuak belakangan gitu ya, karena memang akhirnya viral gitu. Akhirnya terus turun sampai akhirnya AFC turun tangan dan FIFA turun tangan. Melalui AFC FIFA turun tangan. Nah, begitu juga dengan Malaysia. Dan kalau kita lihat, kita merujuk ke masing-masing pemain, yang 5 yang terakhir yang masuk ini selain Hector Hevel sama siapa itu yang satu lagi itu, yang 2 yang lalu itu, kita bahas yang 5 ini aja. Itu Facundo Garces dari Argentina, kemudian Rodrigo Holgado dari Argentina, kemudian Emmanuel Machuca dari Argentina, dan John Irarrázaval dari Spanyol, dan Joao Figueiredo dari Brazil. Nah, saya sudah cek akun Instagram kelima pemain ini, kelima-limanya saya cek. Setelah saya cek, tidak satu pun tanda-tanda kemalaysiaan di Instagram mereka. Apakah ini bukti? Tentunya tidak. Tapi setidaknya bisa menimbulkan pertanyaan, kok mereka nggak menunjukkan kemalaysiaan mereka ya? Berbeda dengan main keturunan Indonesia, yang kalau kita lihat, kita cek Instagramnya, itu banyak yang menunjukkan keindonesiaan mereka. Nah, semakin banyak setelah mereka menjadi warga negara Indonesia. Tapi sebelum itu pun sudah ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita lihat bahwa mereka memang berketurunan Indonesia. Dan saat diwawancarai juga, mereka bersedia diwawancarai untuk menceritakan dari mana garis keturunan Indonesia mereka. Dan mudah bagi mereka menceritakannya, karena memang bukan sebuah kebohongan gitu. Karena memang itu apa ya? Itu kebenaran gitu. Jadi ya nggak takut, ceritakan aja semuanya gitu. Nah,
ini apa, saya akan spillkan akun Garces, nanti bisa cek di situ. Nah, cek. Kemudian dari kelima pemain ini akun Instagramnya coba akan saya spillkan, biar bisa sama-sama kita lihat ada nggak tanda-tanda kemalaysiaan di akun mereka gitu. Dan kita lihat juga ke depannya nanti gimana, adakah wawancara-wawancara yang akan menunjukkan kemalaysiaan mereka, bahwa mereka membuktikan dari kakek, nenek, ayah, ibu mereka yang berdarah Malaysia gitu. Benarkah darah Malaysia mereka darah keturunan atau darah yang ditransfusi gitu. Coba ke depannya nanti coba kita lihat, karena memang terasa janggal sekali apa yang terjadi pada pemain keturunan, pemain warisan Malaysia ini. Bahasa mereka pemain warisan, heritage. Dan seandainya nantinya, walaupun ya moga-moga tidak ya, tapi seandainya Malaysia terbukti melakukan pelanggaran, alangkah malunya. Ya, kita tahu bahwa Malaysia memang raja klaim, bukan cuma kita itu ya. Seluruh Asia Tenggara ini tahu, sebahagian dunia ini, bahkan hampir seluruh dunia ini tahu mereka raja klaim. Borobudur aja mereka klaim. Ada ya, profesor mereka mengklaim. Saya termasuk penonton setia channelnya Bang Winwan Nur. Saya sangat senang saat Bang Winwan Nur menjelaskan apa yang ada di kepalanya tentang apa yang dia tahu tentang Malaysia. Mungkin dia mengatakannya Malaides, yang tipe M ya, yang tipe M. Jadi soal mengklaim ini memang mereka sudah terkenal ya kan. Sama seperti mereka katakan kita Belanda B, C, D, Z. Dan mereka saat pertandingan melawan Vietnam, dari 11 pemain, yang 9 itu pemain imigran. Ya, campuran dari naturalisasi murni tanpa darah Malaysia dengan yang katanya berdarah Malaysia. Jadi yang lahir di Malaysia itu hanya 2 orang, yang tidak lahir di Malaysia itu 9 orang, 9 pemain. Tapi mengatakan bahwa Indonesia, Belanda, PJZ memang aneh-aneh, mereka aneh memang, tapi memang jadi lucu. Baca komentar mereka tuh kadang lucu, kadang kesal ya. Lucu karena apa ya, karena mereka nggak tahu diri apa nggak sadar diri atau apa sih bahasanya, itu terlalu menghina pula kita jadinya. Kita nggak mau gitu juga, tapi memang aneh lah orang ya, seperti menepuk air di dulang lah ya, terpercik muka sendiri. Mereka mengatakan Indonesia seperti ini, Indonesia seperti itu, lah mereka juga sama. Jadi ya ngapain gitu? Yang katanya Indonesia iri atas adanya pemain keturunan, pemain warisan dari Malaysia. Bos, pemain keturunan kami lebih baik. Lebih baik dari yang kalian punya. Kenapa harus iri? Lagian ya kita beda alam. Kami kualifikasi Piala Dunia, kalian kualifikasi Piala Asia. Ya belum bisa disamakan, belum bisa. Ya kejar kami. Kejar kami ya. Oke, saya pikir itu ajalah yang pasti kalau memang 5 pemain itu tidak memenuhi
aturan yang jelas mereka akan dapat hukuman dari FIFA meski sudah pindah konfederasi karena sudah terbukti tahun 2017 pada Timor Leste. Kenapa sih kita ini sibuk sekali dengan urusan negara tetangga? Dari mulai sepak bola, dari mulai hal apa sajalah sering saya lihat. Kalaulah memang timnas Malaysia melakukan kecurangan, pastinya FIFA tidak memperbolehkan pemain tersebut bermain untuk Malaysia. Dan setidaknya sebelum pemain keturunan Malaysia bergabung dengan timnas Malaysia, pastinya sudah menyiapkan dokumen yang dimana dokumen tersebut akan diserahkan ke FIFA. Kalau FIFA tidak merestui, pastinya mereka tidak akan gabung timnas Malaysia. Kok sampai-sampai dibandingkan dengan kasus Timor Leste? Mungkin kasus Timor Leste berbeda cerita dengan timnas Malaysia. Hendaknya kalau ada negara tetangga kita berjaya di dalam sepak bolanya, nggak usahlah kita sibuk-sibuk. Oh, ini pemain dari mana? Oh, ini FIFA perlu selidiki. Kok segitunya sampai ketar-ketir? Sepak bola itu menyatukan, bukan untuk menjadikan ajang perselisihan di media sosial. Kalaulah timnas Malaysia sekarang menjadi salah satu timnas di Asia Tenggara yang berevolusi, responnya yang begitu sangat positif di dalam perkembangan sepak bolanya, ya udah kita dukung aja tanpa harus menjelek-jelekkan satu sama lain. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.